Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Pendengar yang budiman, segera hadir Sandiwara Sastra, Aliwahana Karya Sastra Indonesia. Diperankan oleh aktor-aktor Indonesia terkemuka, Pevita Pierce, Aryo Bayu, Widi Mulya, Happy Salma, Reza Rahadian, Lukman Sardi, Iqbal Ramadan, Adinia Wirasti, Arswendi Bening Suara, Marsha Timothy, Hino G. Bastian, Nicholas Saputra, Oka Antara, Chelsea Islan, Jeffrey Nicole, Atswa Sihab, Matias Mucus, Lulu Tobing, Chico Jericho. Sebagai pembaca dan podcaster yang ngebahas dunia buku-bukuan nih, seneng banget deh kemarin aku lihat di media ada info soal peluncuran sebuah inisiatif sastra. Dan kebetulan mereka makainya platform podcast. Nah, sebagai podcaster buku, tentunya aku menyambut baik dong inisiatif ini. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru aja ngeluncurin podcast Sandiwara Sastra sebagai bentuk inovasi dan bagian dari program belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Sandiwara Sastra ini bisa kita dengerin di Spotify, di Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, pokoknya platform podcast yang biasanya kamu pakai. Cari aja namanya Podcast Budaya Kita, tulisan budaya kitanya tanpa spasi ya. Terus aku mengutip dari kumparan.com, katanya sebagai berikut. Jadi, alih wahana karya sastra Indonesia ke dalam medium audio ini ditujukan untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali karya-karya sastra Indonesia. Terus, waktu konferensi pers, Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bilang begini. Saya Nadiem Makarim mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa kembali menghidupkan dan mengenal karya sastra terbaik Indonesia melalui Sandiwara Sastra. Kumpulan karya sastrawan terbaik bangsa yang dialihwahanakan ke dalam bentuk audio. Sastra menempati posisi penting dalam pemajuan budaya dan pembentukan karakter bangsa. Karya sastra hakikatnya tercipta dari situasi dan pergulatan diri. Pengalaman, pengamatan, serta pemaknaan situasi dan latar belakang sejarah dalam karya sastra akan menguatkan karakter kita. Melalui tokoh sastralah kita mampu mengenal lebih dekat sifat kemanusiaan kita. Seperti sekarang ini, pandemi memberi waktu bagi kita memetik makna dan belajar menjadi manusia yang kuat yang mampu menyosong masa depan. Sandiwara Sastra bukan hanya menjadi sebuah karya seni dan inovasi. Lebih dari itu, ini adalah jalan mengangkat literasi. Jadi Sandiwara Sastra ini merupakan kolaborasi produksi antara Kemendikbud, Yayasan Titi Mangsa, dan kawan-kawan media. Aliwahana karya sastra ini diproduseri oleh aktor film dan teater, Happy Salma, juga ada produser film Yulia Evina Bara, dan sutradaranya itu Gunawan Marianto. Kenapa sih Kemendikbud bisa akhirnya meluncurkan inisiatif ini? Kalau kata Mas Hilman Farid dari Kemendikbud kayak gini nih. Beberapa waktu lalu, bulan lalu, Mbak Happy dan Mbak Yulia, saya manggilnya Mbak Ebe gitu ya, datang ya terus bicara tentang rencana Sandiwara Radio itu. Belum sampai setengah jalan mereka menjelaskan, saya langsung setuju aja gitu ya. Karena memang ini luar project yang menurut saya luar biasa penting, karya sastra sangat penting dalam pembentukan jati diri. Kita bercerita tentang kita ya melalui karya sastra dengan segala macam problematiknya. Jadi ketika ini ditawarkan, saya langsung bilang setuju gitu. Dan yang paling menarik juga karena ini akan ditampilkan secara audio kan. Jadi ada alih wahana, dan itu kalau kita ingat angkatannya Lukman barangkali ya, Sandiwara Radio kan dulu populer banget ya. Dan ini tiba-tiba mau dihidupkan kembali gitu. Dan saya kira ini sangat tepat waktu gitu. Sandiwara Radio 20 tahun lalu mengalami tantangan tuh ya, ada media elektronik, TV, apa segala macam mulai jadi, terus dia meredup. Tapi sekarang tiba-tiba ada ketertarikan baru terhadap podcast. Ya.
Dan radio ternyata di banyak daerah juga masih memainkan peran yang sangat penting. Jadi ketika bentuk ini dipilih, saya kontan bilang tuh setuju gitu. Dan ini betul-betul Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi saja gitu. Yang pemain utamanya nih Titi Mangsa Foundation, terus kawan-kawan media, langsung produsernya kan ada Mbak Happy sama Mbak Ebe dan juga Mas Gunawan Morianto ya sebagai sutradara gitu. Dan ini pemain hadir semua, terima kasih sekali ya. Saya kira ini luar biasa, kita bisa dengarkan juga ya mengapa teman-teman juga punya komitmen. Bagi saya ini sih tanda ya bahwa ada komitmen luar biasa dari para seniman untuk menghidupkan kembali karya sastra dalam masyarakat kita melalui media audio, dan itu sangat-sangat penting. Kalau nama Happy Salma sendiri pasti banyak lah ya di antara kita yang udah cukup familiar. Mbak Happy ini yang mendirikan Yayasan Titi Mangsa, sebuah organisasi yang fokus di bidang seni pertunjukan. Nah, soal sandiwara sastra, katanya Mbak Happy kayak gini. Mungkin pertama-tama saya akan mengutip kalimat dari sastrawan Indonesia, yaitu Putu Wijaya. Beliau mengatakan, sastra adalah ekspresi yang berbasis bahasa, baik bahasa tulisan, lisan, bahasa tubuh, isyarat, dan sebagainya. Merefleksikan kehidupan nyata maupun maya yang lampau, kini, dan kelak. Dengan menerima, menyikapi, dan mengembangkan sastra dan susastra, sebagaimana pilar-pilar utama kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, sastra bukan lagi hanya kelangenan atau hiburan, tetapi prajurit yang bersenjatakan citra kemanusiaan yang siap membela nusa dan bangsa. Nah, kutipan tersebut begitu penting karena dirasa selaras dengan itikat baik kami, bahwa kita pun melihat dalam karya sastra, kita bisa melihat jalinan cerita yang dihadirkan tidak jarang melibatkan banyak hal, bukan hanya dari segi bahasa, namun juga ada sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, bahkan juga politik. Nah, maknanya pun menjadi sebuah dokumen penting yang layak untuk dipelajari. Oleh karena itu, kami dari Titi Mangsa Foundation dan dari kawan-kawan media mengalihwahanakannya ke dalam bentuk lain. Salah satunya yaitu sandiwara sastra. Nah, mungkin ini merupakan langkah nyata dalam memaknainya, walau mungkin ini hanya langkah kecil saja, tetapi langkah kecil ini harapannya mampu memberikan spektrum sastra yang lebih luas. Dan pilihan audio sendiri juga dianggap penting, di mana mendengarkan juga adalah kepekaan yang mesti dibangun ya, tentu selain dengan melihat atau membaca. Dan dunia kita sepenuhnya sekarang ini didominasi oleh penglihatan, dan indera pendengaran kita juga sangat minim dan perlu untuk terus dilatih. Dan lewat sandiwara sastra ini adalah sebetulnya upaya membuka kemungkinan yang lebih luas, agar sastra bertemu dengan publik yang berbeda, terutama untuk kawan-kawan mahasiswa dan juga teman-teman pelajar yang sekarang banyak melakukan pembelajaran di rumah. Setuju sih, soalnya metode aliwahana ini berpotensi banget menciptakan penikmat sastra baru, ya seperti halnya adaptasi karya sastra ke dalam bentuk film kan. Sutradara sandiwara sastra ini juga bukan orang baru di dunianya. Mas Gunawan Marianto memang sutradara teater, aktor juga, penulis juga. Kalau kamu pernah nonton film Istirahatlah Kata-Kata, ya dia itu yang meranin Wiji Tukul. Jadi proses aliwahana dan hal-hal dibaliknya juga bukan hal asing sih buat beliau. Ini nih katanya. Kalau saya sih berangkat dari proses pertama adalah pengaliwahanaannya dulu. Artinya dari karya sastranya menjadi naskah dulu, menjadi teks dulu. Itu yang memang juga sangat beresiko bagi saya, karena kebetulan saya ada di dua-duanya. Saya juga seorang penulis dan saya juga orang pertunjukan, jadi saya akrab dengan dua medium itu, jadi saya cukup berhati-hati juga bagaimana mengalihwahanakan itu. Jadi pertama memang proses pengaliwahanaan itu yang penting, menjadi satu teks dulu. Kemudian ketika teks ini dipertemukan dengan aktor-aktor, nah ini problem yang lain muncul kan, bagaimana kemudian teks tadi dilisankan gitu. Saya mencoba pertama bagaimana teks ini kemudian bisa hidup di dalam suara. Bagaimana aksentuasi dari para aktor ini bisa kemudian memberi dinamika atau kehidupan pada teks yang beku atau mati yang berupa tulisan itu. Memang tantangannya di sana. Jadi prosesnya pun juga sangat intens dalam pengertian kami nggak buru-buru juga untuk kemudian mewujudkannya, tetapi
kami bersama-sama menafsir dulu, ini teks ini perihal apa, dan kemudian mencari kemungkinan bagaimana pengucapannya. Itu yang kemudian coba dikejar. Jadi memang kemudian proses ini jadi seperti laboratorium kecil atau ruang belajar kami ya, sebagai kreator ya. Saya sebagai aktor bertemu dengan aktor-aktor yang lain, saya sebagai sutradara dan juga penulis gitu. Jadi ruang belajar kami untuk mengasah kemampuan penalaran kami, menalar teks, menalar karya sastra, dan juga kemampuan untuk melisankannya atau menghidupkannya melalui suara. Yang kedua, alih wahana sastra ini memang kemudian membuka kemungkinan sastra bertemu dengan publik yang lebih luas. Yang menurut saya itu jadi satu akan membuka kemungkinan yang lain. Pertama kenal dulu dengan karya-karya sastra, dengan penulis-penulis kita. Kemudian yang kedua, semoga muncul pembacaan yang lebih jauh ya atas karya sastra itu. Yang ketiga, semoga ada reproduksi juga yang berlangsung, sehingga kemudian ada produksi-produksi baru, entah karya sastra yang baru atau medium-medium yang baru yang terinspirasi oleh karya sastra itu. Terus, yang seru juga nih dari sandiwara sastra ini, aktor-aktor yang menjadi narator nih nggak main-main sih. Hampir semuanya tuh yang udah biasa main film layar lebar. Mungkin sebut aja nih, beberapa aja ya, soalnya banyak banget. Ada Adinia Wirasti, ada Aryo Bayu, Asmara Abigail, Chelsea Islan, Chico Jericho, ada Christine Hakim, terus juga Happy Salma sendiri, ada Iqbal Ramadan, Lukman Sardi, Marsha Timothy, Pevita Pierce, Reza Rahadian, Nicola Saputra, banyak banget. Kalau Iqbal Ramadan, tentu kita semua inget lah ya, betapa adanya nama dia di film Bumi Manusia bikin filmnya jadi makin diomongin orang. Dan selama periode film Bumi Manusia diputar, penjualan buku-bukunya Pak Pram itu juga meningkat tajam loh. Iqbal sendiri mengisi suara burung perkutut di episode cerpen Kemerdekaan karya Putu Wijaya. Waktu konferensi pers, dia bilang kayak gini. Sandiwara sastra ini aku kebetulan diamanatkan untuk menjadi perkutut, yang mana ini adalah peran pertamaku yang bukan menjadi manusia, which is super interesting karena selain ini juga adaptasi dari sebuah cerpen gitu, tapi juga ada permainan karakter di sini yang banyak banget dibantu sama Mas Cindil untuk eksplorasi karakter, karena ya itu tadi, ini bukan manusia gitu, jadi bagaimana caranya bisa menyuarakan suara burung tapi dengan bahasa yang tetap pastinya dimengerti sama orang-orang semuanya. Nah, selain nama-nama narator yang tadi juga merupakan aktor-aktor film layar lebar, ada juga narator yang non-aktor nih, Mbak Najwa Shihab. Tapi walaupun bukan aktor, menurutku sih Mbak Nana tetap legit ya buat ikut main peran di sini. Soalnya dia bukan orang asing di dunia literasi Indonesia dan pernah juga lah ya jadi cameo di film. Ini katanya Mbak Nana soal pengalamannya menjadi narator. Enggak, itu dia ini pengalaman pertama di depan aktor-aktor, pertama kali diajak THP, bener aku nggak bisa acting, bisanya baca berita gitu, tapi terus tiba-tiba disuruh ikutan sandiwara radio. Jadi thank you udah dilibatin karena pengalaman baru sama sekali, belajar banyak juga. Saya jadi Aminah. Aminah itu tokoh utama di cerita Berita dari Kebayoran. Itu adalah salah satu cerpen yang ada di bukunya Pramudia, bukunya Pram yang judulnya Cerita dari Jakarta. Dan kisahnya itu tragis banget, soal bagaimana pembebasan lahan di kampung-kampung yang membuat orang akhirnya tersingkir dari kampung ke kota. Dan itu juga menimpa si Aminah ini yang akhirnya harus pergi dari kampungnya di Kebayoran. Ketika itu Kebayoran masih kampung. Ini sketsa waktunya tahun 50-an. Jadi Aminah dari kampungnya di Kebayoran, dia pindah ke Jakarta dan kemudian akhirnya menjadi pelacur. Oh iya, begitu Teh Happy bilang ini bukunya Pram, saya kebetulan belum punya buku Pram yang itu, jadi kemudian nyari-nyari bukunya, dan memang menarik banget kisah-kisahnya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari cerita dari Jakarta, itu kumpulan cerpen, ada 13 cerpen di buku itu sketsa waktunya tuh antara tahun 48 sampai tahun 56. Jadi khas Pram, banyak sekali kritik sosial di dalamnya, menyoroti kondisi negeri pasca kemerdekaan yang jauh dari harapan, kan orang berharap ketika merdeka langsung indah semuanya, tapi kemudian potret suram negeri di masa itu digambarkan dengan indah sekali oleh Pram. Seru ya, berhubung aku lagi juga mempelajari nih cara-cara narasiin cerpen-cerpen untuk podcast Main Mata, jadi pengen tanya-tanya lebih lanjut sih soal ini ke Mbak Nana. Moga-moga nanti bisa ya. Nah, Mbak Produser Yulia Evina Bara ini juga punya harapan dari dibuatnya sandiwara sastra. Dia bilang seperti ini.
Jadi secara keseluruhan ada 10 karya sastra yang tahap ini kita alihwanakan, dan sesungguhnya ini adalah langkah kecil saja sebagai pemantik, sehingga mungkin teman-teman di rumah bisa menemukan keasikan dalam sastra. Dan yang terakhir saya ingin mengutip dari Bapak Ahmad Tohari, bahwa bangsa ini menunggu sastrawan-sastrawan muda, dan mungkin saja salah satunya adalah salah satu pendengar dari Sandiwara Sastra ini. Mungkin karena itu juga karya yang dialihwahanakan dalam Sandiwara Sastra ini nggak cuma karya para penulis senior, tapi juga ada karya penulis muda seperti Di Lestari, Eka Kurniawan, terus ada juga Felix Kanesi dan Pidi Baik. Jadi buat tahapan pertama dari seri Sandiwara Sastra ini ada 10 karya sastra nanti kita bisa nikmati. Ada adaptasi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk yang ditulis oleh Ahmad Tohari, kemudian ada juga novel Helen dan Sukanta ditulis oleh Pidi Baik, ada cerpen Kemerdekaan karya Putu Wijaya, cerpen Menunggu Herman karya Di Lestari, kemudian cerpen Berita dari Kebayoran karya Pramudia Anantatur, ada dari novel Lalita karya Ayu Utami, kemudian cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam, ini juga favoritku banget. Terus ada cerpen Persekot karya Eka Kurniawan, lalu novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, dan novel Orang-Orang Oetimu karya Felix Kanesi. Seru banget. Moga-moga sih kedepannya juga variasi penulisnya bakalan makin luas ya. Info soal Sandiwara Sastra ini diumumin lewat konferensi pers virtual waktu itu hari Senin tanggal 6 Juli. Kamu juga bisa nonton kok siaran tunda konferensi persnya di akun YouTube Budaya Saya. Kalau nggak mau ketinggalan jadwal tayangnya, sepertinya bisa follow Instagramnya deh. Di Yayasan Titi Mangsa itu @titimangsa Foundation. Episode pertama Sandiwara Sastra rilis hari Rabu 8 Juli. Episode ini mengambil cerita dari cerpennya Di Lestari yang berjudul Mencari Herman. Cerpen Mencari Herman ini ada di dalam buku kumpulan cerpen Filosofi Kopi. Nah, cerita ini diperankan oleh 3 aktor, yaitu Pevita Pierce, Aryo Bayu, dan Widi Mulia. Aku tadi udah dengerin episodenya, terus aku ngobrolin episode ini nih dengan Arnel. Dia podcaster juga, aku pernah ngobrol dengan dia sebelumnya, kamu bisa cek nama podcastnya Ceritanya Panjang, Artinya Pendek. Isi podcastnya juga pembacaan cerpen karya sastrawan Indonesia. Terus Arnel juga tadi udah dengerin episode Mencari Herman. Nah, sekarang dengerin yuk obrolan kami soal episode pertama Sandiwara Sastra ini. Bang, Pak ketemu. Apa? Herman. Gadis berumur 13 tahun itu favorit semua orang. Mata Hera kembali berbinar. Barangkali itu kabar baik pertama yang pernah ia terima selama bertahun-tahun. Herman. Nama itu terus terngiang. Ia seperti membimbing setiap langkahku menjadi detak kehidupanku. Halo Nel. Halo. Lo waktu itu baca cerpen Mencari Herman, ingat nggak kapan? Aduh, udah lupa sih kapan. Udah lama banget sih. Ini tahun 2004 sih kalau nggak salah. Gue tadi cari-cari lagi ya terbitnya. Di dalam buku Filosofi Kopi kan? Iya. Terus tadi abis lo dengerin yang versi Sandiwara Sastranya Budaya Kita, gimana menurut lo? Mungkin bahas dulu dari segi ini kali ya. Biasanya kan kalau yang namanya adaptasi pasti kan ada perubahan, terus ada yang sama. Kita bahas dulu dari segi kesetiaan terhadap cerpennya sendiri kali. Kebetulan kan emang gue udah bacanya udah lama banget. Jadi tadi menyempatkan dulu baca sebentar sebelum dengerin podcast Budaya Kita itu. Jadi begitu gue baca memang apa ya, sudut pandang yang digunakan kan memang si abang itu ya, abang berbicara tentang tokoh Hera ini. Sementara ketika mendengar si podcastnya, oh ternyata dari posternya aja udah ada 3 tokoh ya. Ada si Pevita, ada Aryo Bayu sama Widi. Dan dibukanya oleh Widi dan diperkenalkan ya sama Gunawan Marianto bahwa memang ada peran narator di situ, ada si Widi. Jadi dari situ aja udah terlihat bedanya ya, sudah tidak terlalu setia. Tapi maklum juga sih gitu, karena kan memang ini memang diniatkan untuk dialihwahanakan jadi lebih seperti sandiwara radio. Gue rasa sih kalau memang sangat setia dengan cerpennya malah tidak akan seru.
Karena itu cuma satu orang yang bicara gitu. Masa nanti Aryo Bayu doang gitu yang ngomong, kan gak seru ya. Iya, itu kayak dia monolog gitu jadinya ya. Jatuhnya monolog, sementara kita berharapnya kan lebih banyak dialog tektok dengan beberapa artis gitu ya. Dan ternyata begitu setelah dari keseluruhan sih gue ngelihat porsi mereka sama sih. Oh gitu? Jadi kayak Hera di cerpen aslinya itu tidak ada dialog khusus gitu ya. Gue nggak pegang bukunya langsung, tapi kayaknya sih si Dewi Lestari tidak pakai tanda petik untuk membedakan dialog gitu. Iya bener, nggak pakai. Bener ya? Nggak pakai. Jadi misalnya kayak gue cuma lihat di internet doang. Gue juga sih tadi baca lagi dari internet, bukunya lagi nggak tahu di mana. Misalnya kayak bahkan dialognya si abang sendiri juga tidak ada tanda kutipnya, dan itu jadi kalau terlihatnya udah sambung menyambung gitu aja gitu. Sementara di podcastnya tadi Hera mendapat porsi banyak ya untuk berbicara, dan jadi lebih seru sih karena kita jadi tahu isi pikiran Hera tuh kayak apa, ya nggak sih? Iya benar. Iya, jadi nggak cuma dari si abangnya ini doang, tapi juga si perasaan si Heranya, kesepiannya, terus kayak dia merasa hidupnya sial banget. Itu nggak cuma digambarin oleh si abang. Kalau di cerpen kan memang ini dari sudut pandangnya si abang banget nih. Di sini kan juga narasi disampaikannya dari abang gitu, dari misalnya opening aja. Opening itu gue melihatnya itu si abang yang bicara gitu, tapi itu dibuat menjadi si Widi yang bicara itu sebagai narator. Seharusnya ada pepatah bijak yang gini. Iya. Itu menjadi kesan yang berbeda sih, karena sepertinya itu bukan pikirannya abang gitu yang bicara. Jadi di luar abang gitu. Dan di akhir, gue notisnya juga di akhir, yang tentang berita kematian itu bergantian antara Aryo Bayu sama si Widi, bergantian menceritakan itu. Iya. Kalau di sini kan ya udah semuanya dari sisi si abangnya gitu ya. Tapi kadang mungkin karena gue udah keburu nempel cerpennya kali ya, gue kadang jadi agak bingung membedakan ini harusnya si narator atau si narator tahu segala ini si Widi, atau si Aryonya ya yang ngomong gitu. Mungkin karena di cerpennya udah pakemnya, oh ini tuh pendapatnya Aryo Bayu, pendapatnya si abang. Kayaknya dari awal gitu ya, karena aku terus kan. Iya. Abang memang yang bercerita, tapi memang sengaja dibuat jadi 3 ya sama Gunawan Marianto di sini. Jadi ada Pevitanya kan juga sempat berbicara ya, dia mengeluarkan pendapat, mengeluarkan perasaannya. Isi hatinya, curhat, nangis. Nangis. Kalau menurut lu sendiri, si cerpen Mencari Herman ini sebenarnya tentang apa sih? Tentang, kok gue ngeliatnya sebenarnya dari judulnya tuh kayak si Dewi Lestari kayak mempermainkan judulnya juga sih. Jadi si Herman Felani ya. Herman Felani ya. Aktor jadul itu kan? Jadul. Bapak-bapak jadul yang ganteng pada masanya. Dia punya film judulnya Mencari Cinta. Gitu. Terus di sini dibuat jadi Mencari Herman. Jadi Herman sendiri memang cinta gitu yang dicari oleh si Hera ini. Dan wujudnya bukan tidak harus Herman, tapi emang cinta gitu yang dicari. Gitu. Oh gitu. Oh oke. Itu membuat jadi masuk akal sih. Emang kayak Dewi Lestari mempermainkan itu gitu. Makanya mau dia cari Herman yang siapapun, atau mau dia dapet pacar Budi atau siapapun, nggak akan bisa, karena yang sebetulnya dia butuhkan tuh cinta. Dan cintanya sebetulnya udah ada di depan mata sama si abang ini, cuma mereka sama-sama terbutakan atau bego aja kali ya. Iya, bahkan begitu udah menyatakan juga sayang kondisinya tidak bersambut karena si abangnya udah nikah ya, dia udah punya. Iya, udah punya anak juga kan. Iya, jadi ya gitu, pencarian cinta, sedih banget. Oh gitu, ya ampun. Tadinya gue sempat berpikir ini apakah ya kan karena pepatah bijaknya yang bilang engkau ingin 1 maka jangan ambil 2, karena 1 menggenapkan tapi 2 melenyapkan, itu kan diulang ya di awal sama di akhir. Gue berpikir apa ini maksudnya jangan serakah gitu kali ya. Bisa jadi sebetulnya ya nggak sih, si abang ini punya kesempatan loh untuk ngambil Hera jadi istri kedua gitu. Iya, karena si Heranya sendiri udah memberikan pernyataan kan.
ya gitu ya udah ambil aku gitu. Tapi bisa jadi malah hancur nanti hubungan semuanya. Bagus ya. Oke. Terus kalau dari bagian sandiwara sastranya lagi, apa yang paling berkesan buat lo? Sesuai dengan bayangan nggak? Iya sih, sebetulnya iya. Meskipun lebih banyak musiknya agak lebih dominan, terus kayak efek-efek suaranya tidak terlalu banyak sayangnya gitu. Gue seneng ketika ada yang dia, bang aku nggak ketemu Herman gitu. Itu kayak gue mendengar bunyi denting-denting, jadi kayak bayangannya kayak di kantin atau di... Oh iya, itu ada suara-suara di belakang kan waktu itu ya? Kayak gitu. Gue berharap ada banyak suara seperti itu sih. Tadinya gue pikir, tapi ternyata tidak banyak kan. Mungkin juga karena situasinya tidak banyak yang membutuhkan itu kali ya. Tapi ada satu musik yang jujur mengganggu. Ada yang ketika Hera itu mau aborsi, itu entah kenapa musiknya mengganggu banget. Kayak apa sih, menyayat juga, nggak tahu. Kurang mungkin, cocok di telinga gue aja sih. Mungkin untuk menggambarkan suasana tegang kali ya. Tapi gue rasa nggak tahu ya, gue merasa kurang cocok aja kali di kuping gue, karena gue berharapnya justru itu bagian yang sedih gitu, bahwa dia melewati masa yang begitu berat meskipun menegangkan, tapi itu sesuatu yang menyayat. Gue berharapnya di situ mengalun. Jadi kalau kayak keseluruhan emang lebih banyak dominan musiknya ya. Iya. Mungkin nextnya banyakin ini dong ya. Banyakin adegan ya? Adegan dan ada efek-efek suara gitu. Aduh pasti seru banget. Jadi lebih kayak, sandiwara radio yang atau yang kayak lo bikin buat gue. Pintu kebuka, kayak gitu kan. Iya sih. Soalnya tapi itu kan kebetulan cerita lo yang Tali Tasih itu memang apa ya, ada adegannya gitu, dia sedang apa. Kalau si Mencari Herman ini kan kalau baca cerpennya banyak cerita monolog ya. Cerita si abangnya sendiri, perasaannya dia, terus ya mungkin ketika ada kejadian pun dia yang menggambarkan. Mungkin kalau misalnya harus ada adegan-adegan itu banyak, lumayan banyak yang harus ditulis ulang tuh. Iya sih. Ya. Oke, mungkin nextnya ya kita lihat aja cerpen yang lainnya atau cerita yang lainnya. Iya, tapi so far sih oke ya. Oke banget. Dan ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu banget sih. Kayak kita udah lama nggak punya sandiwara radio yang oke dan sastra gitu. Iya. Ini upaya yang bagus, gue salut banget. Bakalan dengerin terus semuanya satu-satu. Pasti. Oke, kalau gitu Arnel, thank you ya. Udah mau ngobrol-ngobrol dikit nih soal si sandiwara sastra Mencari Herman ini. Kita tunggu lagi aja ya minggu depan sandiwaranya akan seperti apa. Pokoknya kita dengerin terus. Ya, sip. Terima kasih juga, Betty. Terima kasih ya udah dengerin. Kalau mau kasih saran, masukan, atau komen bisa DM di Instagram ke @potluckpodcast atau ke @patricia.wulandari. Kalau mau lewat Twitter juga bisa di @podcastpotluck atau @patipatigulipat. Lalu, kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga follow podcast Main Mata di Spotify, kemudian beri dukungan ya buat jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Tulisannya PODLUCK Podcast. Segitu dulu. Dadah!